hati aku nih pina kada glowing gitu kan kenapa ya? Iya, kayak agak kusam dan kering bang. Ya Lumayan. kayak aduh hai. Ada pantun nah tentang glowing. Buah apel, buah kenari, cakep. Iya. Disimpannya dekat lemari. Skincare tuh sudahnya saban hari. Kenapa ya kada glowing aja lagi? Ya Jujur Allah. benar, aku juga kayak itu. Ya, Ih, kamu apa aja kan perawatan? perawatan lah. Kocak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, aku bertamu hari ini ya. Saya dari pasar ada ini. Selama ini kita ketemu. Permisi ya. Iya. Hari ini, aduh, kita ngegosip dulu lah. Harus itu. Di luar panas banget Iya. asli. Ketemu si Din tadi, teman lama. Ini kan tadi denger bahasan tentang kulit. Nah, kebetulan si Din nih dokter estetik, dokter kecantikan. Iya. Nah, seneng kan ketemu Pas kan? badar kita tadi tuh mandiri tentang kulit. Iya, keluhan-keluhan bisa kita bertanya langsung dengan ahlinya. Gimana apa problem Ini kalian apa tadi dari luar aku lihat apa meringis-ringis masalah kulit kayak gitu. Kering dok. Oh iya. Jerawatan. Kering itu sebenarnya biasanya wajar terjadi pada daerah Kalimantan karena memang kita khatulistiwa. Satu karena suhu ya. Terus biasanya kedua penyebab kering itu selain kita puasa itu sekarang banyaknya skincare. Nah Iya, benar. kadang anak-anak muda ini tidak cocok dalam kandungannya, kurang begitu selektif, salah pemilihan skincare. Nah, ada beberapa kasus mungkin di suatu produk yang misalnya kayak kamu ya, Sil, kamu kan kulitnya agak sensitif. Nah, kalau di luar sana pada pasien-pasien yang kulitnya normal pakai retinol nggak apa-apa. Nah, tapi pada kulit sensitif menggunakan bahan-bahan yang sifatnya pengelupasan itu menyebabkan kelenjar minyaknya itu tertekan sehingga tampak kering karena terus-menerus dikelupas. Berarti intinya salah pemilihan dalam kosmetik Itu juga ya, skincare ya, berpengaruh. skincare. Iya, jadi selain suhu, kelembapan ya, kemudian karena pada saat kita puasa dehidrasi itu ketidakcocokan dalam penggunaan skincare itu juga berpengaruh. Kayak gitu. Jadi bukan berarti dok saya pokoknya harus setiap bulan peeling terus. Nah itu juga tidak bagus ya, karena peeling terus itu barrier kulitnya juga terus-menerus dikelupas. Terkikis. Akhirnya barrier kulitnya yang harusnya ada itu tidak ada. Kena matahari makin tambah sensitif sama kering. Oh gitu. Tapi memang kalau dari sisi di luar nih, misalkan kita panas-panasan, matahari itu sangat berpengaruh juga ya. Apalagi kalau misalkan matahari di atas jam 10 ya katanya. Ya, Itu merusak UV kulit. light-nya itu selalu tinggi. Jadi kalau misalnya matahari itu sebenarnya resikonya tuh lebih kayak ke pigmen sih sayang ya. Jadi kalau matahari terlalu tinggi, UV-nya itu lebih cenderung pada perempuan itu pigmentasinya tuh lebih cepat ngepleknya oke. ya. Nah, Susah. Kalau misalkan debu gitu dok, misalkan Debu? nih naik motor Ya, gitu, terus tiba-tiba ada terbus gitu kan, ada debu ya, aja ya. nempel, itu pengaruhnya seapa nih? kalau debu itu lebih ke acne. Oh, Nah, jadi dia menyumbat pori-pori, pembersihan yang tidak terlalu bersih menyebabkan terjadinya radang atau pustul pada komedo yang tertutup. Nah, seperti itu. begitu, begitu. Sebenarnya perempuan ini kompleks ya. Iya, Jadi banyak. biasanya permasalahan kulit perempuan itu tidak hanya terjadi pada lingkungan yang tidak menunjang, tetapi juga hormonal. Ya, karena perempuan itu ada fase menstruasi, nanti hamil, menyusui, pramenopause dan menopause. Semakin beranjak usianya itu biasanya kekeringan kulit juga semakin bertambah. Iya, Makin benar. tambah kering kena matahari lebih cenderung ngeplek juga. Nah, Iya. Jadi permasalahan kulit panjang ini, ya iya, penjelasan ya. nggak apa-apa. Justru Kalau itu kan dok jadi kan pengetahuan. gimana? Kalau dari lo Nek sendiri? kamu itu lebih kayak cenderung cepet kusem. Tapi cepet jerawatan kalau kamu salah produk, bener ya. Jadi kalau kayak kamu gini, kalau kamu pakai yang terlalu tinggi whiteningnya, mukamu gampang merah. Nah, tapi kalau misalnya kurang whitening kusem. Nah, Jadi jadi kan tuh bingung. jadi kayak kamu itu harus nek pada fase kamu menstruasi jangan terlalu banyak moisturizer. Jangan terlalu banyak Malah karena jangan ya? karena pada saat itu kelenjar minyakmu itu memproduksi lebih Rasain. bilang haid itu. Nah, setelah pada saat sudah selesai, kamu boleh pakai moisturizer kan kamu tadi pengennya glowing ya. Glowing itu kuncinya satu, bebas dari noda jerawat, noda plek ya. Kemudian pori-porinya kecil. 3 kelembapannya cukup dan whiteningnya cukup. Nah, itu glowing kan ya pengennya. Banyak Iya, ya, menjaga ya. itu semua itu kayaknya yang Sulit yang itu. susah itu. Jadi Dok. kalau pigmen artinya butuh sebenarnya vitamin C atau misalnya kandungan kayak tranexamic acid.
Kenapa dok kok tidak niacinamide? Ada beberapa kasus pada pasien penggunaan niacinamide malah alergi beruntusan. Ada ya, jadi nah yang aman itu adalah vitamin C dan tranexamide exit. Kan banyak ya sekarang kosmetik yang kandungannya itu. Nah, Benar-benar. kemudian pada saat kulitnya kering itu biasanya pakai moisturizer yang kandungnya hanya hyaluronate exit, HA. Itu aja. Itu saja, jangan ada HA plus niacinamide, nggak usah. Murni HA atau aloe vera, cukup yang murni ya. Nah, kemudian kalau untuk kulitnya biar kelihatan glowing, tentu saja kalian pakai kayak cushion night siang ya, atau SPF yang dia juga bikin tone up-nya naik. Nah, Ya, kalau untuk benar-benar. merek bisa kalian searching kan supaya tone up-nya naik. Dan prinsipnya kalau pakai kosmetik, kalau dia sudah cocok dengan satu, ya sudah. bisa Jangan itu ganti-ganti. aja. Karena belum Benar-benar. tentu nih si A pakai B cocok kok glowing ya, saya pengen coba, belum tentu di kamu. Iya, benar-benar. Takutnya nanti yang rusak malah susah lagi. Walaupun bahan aktif yang di dalamnya itu sama, Sama. tapi kalau kita ganti-ganti juga nggak boleh ya dok? Karena gini, bahan aktif sama, misalnya anggap merek si A itu dia pabriknya itu ngambil bahannya dari misalnya Jerman, pabrik B ngambil dari Cina, nah beda dong. Meskipun sama niacinamide, nah lebih ke situ Oh iya. bahan bakunya. Berarti kita kalau misalkan cari kosmetik, produk kosmetik itu benar-benar yang harus lihat ininya, isi Kandungannya. kandungan Ah, belakangnya. jadi Harus teliti gitu Iya, ya. kenapa? Karena pada saat misalnya ada terjadi sesuatu, misalnya oh pakai kosmetik kok malah tambah jerawatan. Saya sebagai seorang dokter saya akan tanya, terakhir pakai apa? Nah, itu. Berarti Nah, pertanyaannya yang terakhir, bukan yang skincare sekarang. terakhir itu artinya Yang sekarang, yang dipakai. terakhir kamu pakai, ya kan? Jadi pada saat terakhir itu bukan untuk menjelekkan suatu produk, tetapi kita evaluasi. Oh, anak ini nggak tahan misalnya sama vitamin C-nya misalnya, nah, seperti itu, atau AHA BHA-nya. Ya kan sama kayak biasa kita ke dokter-dokter umum, konsumsi obat apa terakhir gitu. Iya. Kan sama ya berarti untuk kecantikan Untuk kita ya, juga untuk gitu. mengetahui apa yang cocok, apa yang tidak. untuk pasien Betul, ini. betul. Wah. Ngomong-ngomong tentang masalah susah. kulit nih, dok, cara mengatasinya apa sih, khususnya untuk jerawat? Ini yang jerawat nih. aku bingung. Jerawat kalau secara pribadi, jerawat kalau ulun nggak pecah jadi mendem, jadi hitam tenggelam, terus nanti keluar lagi lama-lama. Terus kalau dipecah jadinya bopeng. Bingung dok, gimana ya mengatasinya yang Itu benar? biasanya isinya tuh komedo kan ya, Iya, kayak komedo benar, itu kan benar. ya, Jadi keluar gitu. Nah, benar. Jerawat itu adalah respon tubuh untuk mengeluarkan komedo dengan sendirinya. Makanya terjadi radang, habis itu dia mudah lunak, permukaannya jadi meletus-cetus gitu. Nah, sebenarnya jerawat ini kuncinya adalah di lifestyle pasien. Ya, Kayak gimana mulai- lifestyle? Ya, lifestyle itu adalah pola hidup. Oh, gaya hidupnya, gaya hidup si pasien. Jadi dia harus kayak rajin cuci muka, ya kayak gitu, membersihkan make upnya. Kalau misalnya yang cenderung lebih suka make up, ya. Kemudian yang kedua adalah pola makan, ya. Pada pasien mau sehebat apapun skincare-nya, ya mau semahal apapun, nah kamu tetap misalnya alergi protein tapi tetap kamu makan, tetap akan jerawatnya on off terus. Karena ingat, kalau pada laki-laki hanya jaga pola itu, tapi kalau pada perempuan ada hormonal tadi. Iya, Banyak Bisa aspek kita yang lihat. iya benar. Bahkan kan misalkan nih sebelum melahirkan wajah bersih, setelah melahirkan tiba-tiba muncul yang plek-plek Nah, gitu. itu. Nah, Banyak itu kan itu dengar normal kayak ya. gitu. Iya, juga ya. benar. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan tadi kan Bu Dokter bahas mengenai makanan. Nah, kita nih makanan-makanan apalagi saat puasa nih kan buka apa, sahur apa. Nah, itu pengaruh banget tuh sama wajah jadi kita. menurut saya, Makanan-makanan seperti ya, apa nih? makanan yang menurut saya supaya dia bagus untuk kulit kamu itu lebih kayak ke vegetarian, ya. Vegetarian itu berat lebih itu. bagus. Iya, berat sekali. Banget itu dong. Memang agak Asli. susah ya. Jadi kayak vegetarian itu seperti sayur, kemudian buah, kemudian tempe, tahu, itu sebenarnya antioksidan sangat bagus, ya. Tetapi yang dihindari pada pasien-pasien jerawat itu adalah ayam, telur, coklat, kacang, seafood, mie instan, susu diet, susu nge-gym, ya. Banyak proteinnya, banyak banget. Vitamin E. Pasti gak bisa, pasti gak bisa pada ketawa semua. Pasti nggak ketawa bisa. semua. Itu penyebabnya ya. Jadi biasanya hilang timbul karena secara tidak langsung protein juga mempengaruhi timbulnya jerawat selain hormonal. Itu dihindari saat kita jerawat atau Selama waktu kulit kita normal pun Enggak, ada kita sudah hindari normal boleh, tapi Boleh. jangan terlalu sering. Artinya gini nih, oh hari ini saya oke lah boleh ayam, nanti 2 hari saya tempe gitu misalnya ya, nanti telur Kasih lagi jeda gitu. ya. Oh, enggak pantangan Selamanya, selamanya. bisa. Tidak bisa itu. Sedih Kenikmatannya hakiki, teman-teman. Gitu. Susah itu kita menghindarinya. Apalagi kan kalau misalkan puasa ini kan
minum ya. Nah itu Iya. minum, kata orang kan biar kulit nggak ini nih, nggak kering, Itu kan 1 liter kurang hidrasi atau ya, 8, minum. 8 gelas ya. Mm-mm. Jadi biasanya caranya itu kalau saya 2 gelas itu pada saat buka puasa ya, kemudian nanti sholat maghrib dulu, terus 1 gelas lagi, udah berapa 3 ya. Habis itu nanti pada saat habis selesai tarawih itu paling tidak 2 gelas lagi. Ya berapa 5 ya sudah. Habis itu mau tidur 1 gelas lagi ya. Habis itu nanti sahur berapa lagi itu kurangnya, tinggal 1, atau boleh juga sahurnya sisa di 2 seperti itu. Tapi memang itu tidak nyamannya kencing terus ya. Iya benar. Jadi bagaimana dok, nek saya kurang minum, maksudnya minumnya seadanya lah dok. Iya. Saya biasanya menerapkan itu lebih banyak ke buah-buahan. Ya, jadi Jadi biasa- ngambil dari buah-buahan. Soalnya kayak aku pribadi aja ya, paling buka es ini 2 es sudah. Air putihnya tuh udah paling mau tidur segelas, terus sahurnya segelas doang. Besok-besoknya lemas lagi karena kurang minum itu juga mungkin ya, nggak terhidrasi kitanya. Gitu. Oh, Jadi alah. paling penting itu sebenarnya menurut saya kalau memang kalian bisa konsumsi buah-buah. Nah, yang buah yang paling bagus yang sebenarnya ditakuti para dokter adalah apel. Apa? Bagus tapi ditakuti. Iya. Kenapa itu dok? Karena Menarik sekali. jika pasiennya mengonsumsi 1 buah apel, dia itu adalah mengonsumsi antioksidan dosis tinggi yang bisa memelihara fungsi tubuh pada pasien. Jadi pasiennya nggak gampang sakit. Kalau pasiennya nggak gampang sakit, Oh dokternya alah, nggak- dokternya galak. Ini bagi-bagi pengen godaan. sehat ya, pengen sehat, pengen Iya. bagus, coba deh terapin 1 hari 1 apel. Nek saya biasanya suka apel merah yang dia tingkat asamnya rendah sehingga iya. tidak mengganggu ke sistem lambung. Kalau hijau tuh tingkat asamnya lebih tinggi. Oh iya. Oh, Beda warna, pemilihan beda. apel pun ya kita ini lah harus selektif ya ini. Hari ini banyak sekali ilmu yang kita dapat teman-teman. Benar. Iya. Stay tune sampai terakhir, sampai terakhir. Cewek ribet amat gitu. Nah, tadi kan masalah kulit kering, jerawat. Nah, kalau kulit berminyak ini gimana ini, Dok? Kalau aku tuh tipe yang berminyak ini. Jadi kayak apa ya, dikit enggak apa pakai make up nih setengah jam tuh udah Sering bongkar. longsor. Iya. Nah, kalau untuk kulit berminyak itu mau nggak mau mungkin kalian karena sudah familiar sama retinol. Ya, Iya, soalnya nah apa-apa itu retinol. adalah untuk pasien-pasien yang mempunyai pori-pori besar, terlalu berminyak, retinol itu wajib. Dipakai pada saat malam hari. Kalau nanti tergantung ya persentasinya berapa. Ada yang dia 2%, 5%. Nah, ambil yang dosis rendah dulu ya, dipakai setiap hari. Itu akan mengurangi kelenjar sebasea ya, menekan kelenjar minyak pada kulit dan dia mengecilkan pori-pori. Oh, iya iya. Kalau iya, yang iya. kan ada tuh retinol moisturizer merek itulah yang oranye. Itu tuh kalau dipakai setiap malam nggak apa-apa ya? Kalau untuk kulitmu boleh, Boleh. tapi kalau ngelupas jangan. Ya. Karena kan Selama ini kamu nggak ada sensitif ngelupas. ya. Gitu. Kalau untuk pada pasien yang berminyak tidak disarankan moisturizer terlalu berlebihan. Moisturizer yang terlalu berlebihan itu supaya kenyal, lembab. Minyaknya wes banyak, mau lembabkan lagi. Menurutmu kileng-kileng nggak ya? Oh, Iya. aduh, ribet Belum amat triple deh. glowing itu jatuh. Ini berat amat sih kita buat jaga kulit itu. Ya. Ini pengetahuan kita. Jadi gitu benar-benar ya. kalian itu harus baca sih doa. Jadi Iya. harus baca oh retinol tuh fungsinya untuk apa, oh niacinamide buat apa gitu. Kalau yang ceramide itu dong? Ceramide lebih ke whitening. Jadi dia biasanya untuk kayak noda jerawat yang warna merah-merah. Oh, yang warna merah-merah. Tapi pernah Tapi tidak boleh ada komedogenik. Nah iya itu pernah baca ceramide itu mendorong pertumbuhan komedo yang That's right, berlebih. itu boleh, tapi nah misalnya mukamu wis mulus ya, tapi tinggal merah-merahnya oke. Oh. Ya makanya tadi yang paling aman itu tranexamide exit wis paling aman. Dia tidak komedogenik. Yo, Oke, kita cari nanti ya. Paling bahasa-bahasa asik ya. Iya. Gitu. Jadi ya itu. Jadi kalian benar-benar harus selektif. Terus sunblock pun jadi semakin apakah dok? Saya pakai sunblock misalnya merek A terlalu tinggi itu harus pelan-pelan. Jadi kalau sunblock dia yang murni SPF saja sih sebenarnya tidak komedogenik. Iya, sama. Nah, untuk apa kan banyak nih macam-macam perawatan nih, Dok. Nah, kan misalkan kayak ada penyakit bawaan kayak gitu kan pasti banyak nih pantangannya juga untuk merawat kulit. Misalkan dia punya penyakit bawaan yang berat gitu. Kalau misalkan merawat ini ada nggak sih yang buat penyakit diabetes nggak boleh nih make upnya bukan make up sih ya, lebih skincare-nya mengandung ini. Ada nggak? Enggak, kalau untuk pasien-pasien yang post diabetes kemudian post kemoterapi pasien kanker itu lebih ke tindakannya sih Mbak, yang kita harus benar-benar selektif ya. Kalau krim tidak aman dia ya. Nah, tapi dengan batasan tertentu karena pada pasien-pasien diabetes biasanya ya gejalanya adalah di pleknya banyak ya, karena memang dia punya
sama halnya pada pasien-pasien yang cancer atau bekas kemoterapi, biasanya fleknya itu hampir 90%. Nah, mau nggak mau kita tetap harus menggunakan krim khusus untuk flek. Nah, itu nggak bisa dengan misalnya vitamin C saja atau tranexamid aja kurang cepat, karena memang dia udah deep, terlalu dalam dan terlalu penuh. Jadi tapi is okay sih, sekarang tidak perlu khawatir karena sekarang pun Banjarmasin sudah ada teknologi yang namanya stem cell therapy. Stem cell. Nah, Apa itu? stem cell itu apa tuh? Stem cell itu adalah sel muda yang kita ambil biasanya dari darah ataupun dari lemak. Lemak itu lemak di sini, di daerah punggung. Harus di bagian situ ya dok, nggak bisa di bagian lain. Nggak mungkin karena sakit. Maunya di bagian mana lo? Bagian mana? Karena stem cell itu tuh jarumnya panjang segini. Ya gimana lemak jadi, pipih? nggak Nah, Iya, jadi di sini. 12 lagi ke ujung situ. Nah, tetapi stem cell itu lebih digunakan untuk kayak skin booster supaya awet muda. Kan pada pasien-pasien kayak cancer atau misalnya pasien diabetes tuh nggak bisa pakai benang filler, kan nggak boleh ya. Jadi kayak untuk semelen, kantung mata kita pakai stem cell autologous. Nah, itu saya ciptakan namanya biofiller. Mungkin kalian bisa lihat di Google biofiller ya. Biofiller adalah satu-satunya filler yang saya buat dari darah pasien, kemudian kita jadikan stem cell, itu warnanya kayak lemak gitu yang kita transferkan lagi. Kenapa itu aman? Karena berasal dari tubuh pasien kembali ke tubuh pasien. Oh, bisa gitu ya. Iya. Wow. Dengar saya. Jadi stem cell. Jadi sekarang misalnya nih ada pasien, "Dok, aku nggak boleh nih filler sama suamiku, katanya nggak boleh gini. Oke, kita pakai biofiller ya yang dari tubuh sendiri. Dalam agama Islam itu dibolehkan dan halal. Iya. Hanya Karena berasal saja, dari iya. si orang Tidak yang mengubah. tadi Ya, jadi kalau sekarang pasien pengen tirus ya, semelannya hilang, ya ininya bagus, udah pakai biofiller selesai ya. Itu apa disuntik atau gimana Suntik gitu? itu. Oh, disuntik ya. Karena kalau kayak semelen, kemudian kantung mata itu berhubungan dengan tulang. Tidak ada krim yang bisa tembus sampai tulang. Mau nggak mau suatu saat seiring bertambah usia kalian tetap butuh botok, benang, filler, stem cell. Aduh, takut tua men. Takut Takut tua men. Dok, bedanya sama botox apa itu? Botok itu dia ngeblok otot. Jadi obat khusus yang kamu tahu vaksin? Tahu. Kalau vaksin kan untuk virus ya. Kalau botok dia untuk otot. Jadi dia disuntikkan supaya ototnya tidak bisa bergerak. Kebetulan saya botok. Jadi kalau saya menggerakkan dahi saya nggak ada kerutan. Oh, jadi kayak otot, berarti kan mengencangkan otot ya gitu ya. Oh. Jadi pada saat ototnya relaksasi itu seolah-olah kulitnya kayak kencang. Oh, begitu. Ya, botok juga biasanya digunakan untuk rekonstruksi rahang. Jadi kalau misalnya rahangnya agak square atau kotak, dia terlalu berlebihan otot masseternya, dia bisa pakai botok rahang jawlennya. Jadi bagus dia. Dikurangin. Itu botok. Di blok botok rahangnya kecil. Oh, iya. Menarik. Tapi kayak apa Menarik bio, mau ya. biosel tadi yang ini bisa nirusnya. Iya, kalau biofiller semuanya biofiller gitu. satu tindakan itu kalian bisa dapat 7 cc. Yang 7 cc itu banyak, bisa buat kantung mata, semelen, maaf dagu, jawlen, kemudian sisanya di hidung. Itu gimana ya? Aku bayanginnya gini, Dok. Tuh anggap nih salsa nih, itu kan dia agak ini Cabi, juga iya. ya sininya, bagian aku juga nih. Nah, kalau misalkan disuntikan itu kok bisa gitu saya jadi. Karena ini jadi nanti ini akan dinaikkan kayak gini. Proyeksinya akan lancip, kemudian nanti biofillernya saya akan taruhkan di tulang rahang sini. Jadi dia tegas. Oh, berarti ada tindakan lain penarikan juga ya Tidak sebelum- menarik, tapi kita suntik pakai alat. Oh. Gue masih bayangin tuh sumpah. Itu dok, kalau ngomong-ngomong tentang perawatan ini, merogoh kocek seberapa banyak nih? Siapa tahu buat informasi. Ya, kalau Para biofiller teman-teman. itu dia lagi promo cuma 3.500.000 sudah full face. Worth it sih. Worth it. Iya. Itu udah dapat semua itu yang dokter bilang ya. Wah, langsung gas. THR kita kumpulkan ya. Wah. Kecuali gini dok, kalau kalian kayak misalnya bermasalah nih, karena kalian masih muda ya, saya bermasalah misalnya cuma lemaknya aja, lemak tuh murah loh dok, cuma 1,5 juta. Nah, jadi disuntik penghancur lemak tirus kamu. Nanti bulan depan lagi ada misalnya uang jajan dagu lagi. Jadi kalian itu merubah wajah itu satu saran saya ya. Mungkin sekarang kalian melihat ada beberapa pasien atau di luar sana kayak transgender. Iya, Gitu ya. Gitu ya. Jadi kayak transgender ya. Saya kurang terlalu setuju. Prinsipnya rekonstruksi wajah kalian harus tampak satu elegan dan menawan. Jadi terkesan mewah. Betul kan Jangan terlalu too much over. Karena akan terjadi malah
kok gini ya. Iya Aneh benar, ya. banyak tuh kan kita lihat nih ya orang-orang yang merubah wajahnya tapi nggak simetris Iya, ini dok. rekonstruksinya Kan tuh. bibirnya yang tebal, mukanya Fillernya seberapa gitu. gitu kan. Jadi ya. kalau merubah wajah itu biasakan antara ini sama bawah itu sama. Nah itu, jadi rekonstruksinya bagus, kanan sama kiri sama, dan bibirnya tuh nggak usah terlalu berlebihan tapi bikin elegan. Jadi cantiknya tuh bagus. Iya, Ada perhitungannya benar. sendiri ya, nggak bisa asal-asal. Jadi jangan heran kalau sama saya misalnya, dok saya akan menolak karena ya setiap dokter punya prinsipnya masing-masing. Iya, karena kan hasil yang dikaryakan oleh dokter estetik kan karya Beda-beda. dia gitu ya. Jadi kan bangga nih kalau misalnya, oh ini cantiknya alami nih, ini hasil natural, karya gue kadang, nih. kadang gitu kan maksudnya pada saat ini kayak gini bukber ya, Iya, kita betul. ketemu misalnya teman sebaya gitu, lo kok awet muda sih, kok malah bagus, kan enak toh. Iya, benar. Daripada gini, wih bibirnya pasti filler ini. Ah, bener. Iya kok bleber ngono ya. Iya benar benar. Ya, Benar kan? ya. Iya, apalagi kan kita kan mau buka bukber bareng nih. Kan pasti kita nih wah gimana nih biar nanti Iya. ketemu apalagi musuh lama men. Biar Ketemu mereka di pada bukber. pangling Iya. ya. Jadi prinsipnya itu pokoknya kalau misalnya kita lagi ketemu awet muda yang elegan itu gimana caranya di usia kita yang bertambah tapi kita tuh seolah-olah masih kayak 30-20 tahun. Udah deh jangan dirubah. Rekonstruksi bagus, lemak tidak terlalu berlebihan, semelen tidak terlalu ada. Ya kan gitu enak jadinya dilihat. Iya. Kulitnya bersih, glowing, wes itu tok, wes itu tok ya. Jangan buat rubah yang aneh-aneh. Benar-benar. Oke, ini banyak ini udah nih komennya nih. Wih, dari Riu ada dokter cantik hari ini. Hai. Ini ada dokter Ayu Widya sesuai dengan namanya guys, Ayu. Sangat ayu. Ini dari Mawar, cara mengenali tipe kulit gimana dokter? Nah, gimana ya pertanyaan? Mengenali tipe kulit itu biasanya habis pas baru bangun tidur sebenarnya. Nah, Tidur tuh. tapi pada saat baru bangun tidur, pada saat istirahat kita lihat tuh ya, maksudnya tuh daerah zona T-nya mana yang terlalu berminyak, mana yang tidak. Itu kita raba. Oh di sini nggak berminyak nih, oh di sini berminyak gitu. Nah itu dilihat. Nah dari situ ya, jadi kita kelihatan oh ini yang kering, ini yang terlalu berminyak. Nah itu juga penanganan beda non. Jadi kalau misalnya daerah zona T-nya aja yang maksudnya yang terlalu berminyak itu yang dikasih retinol. Nah yang lainnya nggak usah, mau Berarti nggak steril. usah full nggak dokter usah sih. full. Iya. Oh, baru tahu juga Bagian-bagian kita. aja. Baru tahu. Terus misalnya nih kalian punya bakat Milia tahu ya Iya, dari tahu, yang tumbuhan putih-putih. kecil. Iya, Kalau iya. pengen kayak cepat reda dikasih aja retinol. Di tempat-tempat itunya aja. Iya, nanti Milianya reda, mengempes dia kecil. Kalau Milia itu gara-gara apa dok? Faktor genetik dengan sinar UV. Jadi orang dan dipicu oleh hormonal. Jadi biasanya Milia itu sudah ada bawaannya, ibunya banyak gitu ya. Benar. Biasanya seiring bertambah usia saat kamu SMP atau SMA sudah muncul satu. Nanti bertambah usia muncul lagi karena hormonnya kan sudah berbeda. Oh, berarti turunan ya, Dok ya. Temen-temen ada tuh yang kayak gitu dia bermasalah sama milenya tuh. Ya, dan Milia itu non kalau misalnya sudah dilaser dia bisa tumbuh lagi. Karena kan sinar UV ya. Tiap hari kena bisa. Oh, gimana tuh? Berarti kalau untuk menghilangkan berarti nggak bisa karena gen menghindari ya? artinya supaya tidak tumbuh lagi tetap harus pakai skincare yang memang dia mengandung retinol. Retinolnya juga nggak boleh terlalu tinggi, dia cukup kayak ya 5% cukup ya. Nggak bisa menghilangkan permanen tapi tinggal dari Nggak. Dicegah bisa ya. Pencegahan. Ini isinya pujian semua ya. Kalau ada yang nanya ini. senang kita mah. Ini dari Inara Haifa, dokternya cantik, Hosa juga, apalagi yang itu mana? Sebutin dong. Perjelas dong. Semua. Nah, ada pertanyaan nih dari Salsa Nabila. Assalamualaikum dok, kira-kira biar lebaran mulus harus Oke. makan makanan yang gimana ya? Nah, Oke, bagus Antioksidan tinggi. Antioksidan. antioksidan. Apa tadi yang saya sudah sebutkan? Apa? Vegetarian ya, wes itu is okay ya. Jadi Apa dong? vegetarian itu ya buah-buahan yang kandungan vitamin C-nya banyak itu bikin skin quality kalian bagus. Jadi lebih kayak cerah, kulitnya lembab, dia bagus dan bekas jerawat juga cepat hilang. Nah, vegetarian secara tidak langsung dia juga mengeringkan jadi jerawatnya lebih cepat sembuh. Nah, Aduh, berat benar iya, vegetarian jadi kalau itu, cuy. misalnya, saran saya kayak misalnya kalian buka puasa itu orange juice atau apple juice atau melon di juice. Nah, gitu. kalau aku nih, Dok, kalau aku tuh apa ya? Karena mahku ini kan jadi nggak terlalu berani makan yang asam-asam. Soalnya langsung Oke, kambuh. ya solusi saya adalah kamu tahu melon? Ya, Kamu iya tahu dong. semangka ya? Iya dong. Nah, itu Emang ya, itu dong ya. itu. Kamu tahu Oh. bunga naga kan? Iya. Ya, makan itu. Jadi Oh, bunga naga ya, semangka. jadi kamu cuma boleh itu makannya itu kayak misalnya semangka ya, kemudian melon sama buah naga. Nah, aku tuh darah rendah juga. Jadi kata orang kan kalau darah rendah itu kan semangka jangan ya, karena kan Tekanan darah tinggi atau HB-nya? HB-nya rendah. HB rendah itu semangka is okay, Heeh. cuma kamu mengonsumsi airnya ke zat besinya. Apa zat besi? Kayak misalnya hati air,
ada asam urat apa enggak? Ribet lagi. Waduh, ribet lagi. Pak Tokru, ya Allah. Ya Allah, ya Nyebut Allah. dari tadi ya, nyebut dari tadi. Wanita ini adalah makhluk yang diharuskan perfect ya. Iya, Ya, benar. tapi tanpa mengeluh, bener gak sih? Rumit. Padahal banyak mengeluh juga ya kan sebenarnya. Tapi kan nggak boleh mengeluh sama suami. kan? Iya, nggak boleh. Pokoknya. betul. Oke, ada lagi nggak ya? Nah, dari Rio, dokter cantik nanya dong. Boleh. Ada cara simpel merawat wajah nggak dok? Bagi yang males dan ribet pakai skincare yang banyak. Nah ini mewakili kita semua ini dok. Betul. Supaya nggak berlayar-layar gitu dong. Dokternya bingung jawab. Sumpah. Dokternya bingung Jadi gini, jawab. kalau di klinik saya itu memang kalau untuk pasien itu kita pada saat masuk itu saya sudah melihat psikologi pasien. Nah, psikologi pasien itu cara berpakaian pasien, amunnya pinanya pakai mantap kaos ya, bahasa oblong, Bandar. ya loh. Kaos oblong habis itu pakai wah ini pina Kartapiano nih. Karena tapi Rajin. mau rajin. Iya. Bu, mau skincare-nya? Iya dok, yang ya udah simple ya Bu. Oke, simple. Jadi kalau di saya itu biasanya saya gunakan sabun, krim malam, krim siang. Nah 3 biji aja sampai kadang mau menggunakan purun banar. Benar ya. Nah, purun bener pia. Nah, namun kadang makan Jadi itu. kalau misalnya kayak kosmetik di luar itu kalian cukup kayak misalnya pakai sabun, kalau kulitnya sensitif cukup pakai sabun bayi. Ya, sabun bayi. Ya. Kalau kalian misalnya pakai cushion, misalnya saya sudah males dok pakai krim siang, oke. Sebenarnya juga butuh sunblock ya sama krim malamnya. Nah, krim malam di sini sesuaiin. Kalau skincare di luar, misalnya ngeplek ya pakai tranexamide atau vitamin C. Kalau misalnya kulitnya normal ya pakai vitamin C saja biasa. Tapi kalau di krim dokter itu sudah ada raciannya. Jadi kalau krim dokter itu kalau di klinik dia harus pakai resep, di mana resep itu semua bahan saya campur satu dengan indikasi medis. Iya, benar. Misalnya ada jerawat, pori-pori, pleknya itu jadi pasien nggak ribet. Jadi Jadi biasanya perlu cuma nyari 3. yang produk yang ada ininya. All Ada in ini, one ada ya, ininya, all in iya. one. Nah, itu Iya udah. benar. Nah, tapi ujung-ujungnya pasien akan datang lagi. Dok, glowing akan pulang. Itu bang ciri-ciri Glowing, manusia nih ya. emang. Glowing, tapi karena mau ribet, nah ya ampun. Jadi sebenarnya kalau agak ribet itu serum, toner, krim malam 1, krim malam 2 itu lebih bagus ya. Jadi sebenarnya tetapi kalau pasiennya dok karena mau dok kayak ulun pakai skincare, oke, kita karena mau pakai skincare, skin booster jawabannya. Skin booster. Ya, skin booster yang paling bagus yang pernah saya akui adalah Luxury Booster. Luxury Booster adalah skin booster ciptaan saya yang dimana dia hanya satu-satunya di Indonesia. Wow. Dan luar dia biasa. 1 kali tindakan mukamu lebih cepat glowing. Nah. Bahkan plek 1 kali tindakan bisa berkurang 40 sampai 60% 1 kali tindakan. Satu kali aja loh itu Iya. teman-teman. Satu kali aja lah But teman-teman. ini sakit. Waduh. Sakitnya kenapa? Kenapa? Gimana, Kenapa? Dok? Obat kan disuntik seluruh muka. Oh, sakitnya berapa lama itu? 3 menit saja. Oh, Habis itu 3 tidak ada. Gak Gak apa-apa, gak apa-apa. Emang Guys, beauty is pain. Beauty is pain. cantik itu Beauty is pain. ribet, cantik itu sakit, Iya. bahkan cantik itu mahal. Ah, Ya. iya. Ada pasien saya bilang kayak gini. Kenapa lah aku nih lah aku nih jauh ada pian itu aja. Kenapa aja aku Ya, kan mau cantik gitu. Sudah pian siksa bayar pulang. Kalian kita bayar pulang bujur Iya, tuh. benar. Terkadang ulun nih kayak merasa bersalah bang lah. Menyiksain nang tuha-tuha kayak ketulahan tuh ada. Tapi kan hasilnya kan jadi cantik, Ya, jadi itu. lebih muda, berapa Itu sekian jadi, puluh ya, tahun jadi ya. menurut saya ya buat para wanita di sana, entah itu kalian ibu rumah tangga, entah itu kalian pelajar, cantik ingat untuk dirimu sendiri, bukan cantik untuk suamimu. Ya. Betul. Kita nggak tahu suatu saat bagaimana yang terjadi, Iya, tapi nggak pada tahu saat banyak. kita mempunyai motivasi untuk diri kita sendiri, meskipun apapun yang terjadi, kamu tetap menjadi diri kamu sendiri. Betul. Dengar. Catat, Betul. catat. Cantik itu aset kita, Iya, aset kita aset loh. pribadi. Jadi Privilege jangan lebih beauty. Iya, Iya, benar. jadi jangan perhitungannya itu untuk aset pribadi Jadi, sendiri nek, gitu. saya tuh selalu punya ini ya mindset. Jadi kalau misalnya saya itu yang paling penting adalah badan dan wajah. Artinya kalau berat badannya itu maksudnya bagus, ideal. Mohon maaf pakai baju 50.000 aja kamu akan terkesan Kelihatan elegan. Betul. Oke, apalagi nih? Dari Seva. Dok, kalau lagi puasa pakai buah buat masker muka boleh enggak? Langsung. Bagus. Bagus, Jadi kalau buat misalnya langsung ya. pengen kalian kayak misalnya whiteningnya bagus, bengkoang atau misalnya apple sih jarang ya, tetapi yang paling bagus itu kalau misalnya bengkoang sama lemon aja ya. Tapi ingat lemon jangan terlalu sering karena lemon ini sebenarnya dulunya lemon ini digunakan untuk peeling, bahan peeling. Nah, jadi kalau terlalu sering malah ngelupas mukanya sama iritatif.
Lemon itu diganti sebagai vitamin C. Biasanya kalau saya lagi anak-anak saya itu saya terapkan kayak susu ya, susu bubuk Denko itu saya kasih ke perasan lemon sedikit. Nah, terus dioleskan, itu aman buat anak-anak. Oh, langsung gas. Nah, terus ternyata susu itu misalnya gini, kalian makan ini ya, minum susu beruang misalnya, susu beruang diminum sedikit, sisanya taruh di kapas, Dok. Kapas, agak banyak tumpuan kapasnya, terus di layer kecil-kecil, ditempel. CSM. Nah, apa ya, CSM itu. Itu bagus untuk mengenyalkan, melembabkan dan whitening. Kan banyak juga nih yang pakai timun gitu. Iya. Menghilangkan timun itu ini kandungannya apa tuh, nih, Dok? lingkaran Timun mata itu gitu. sebenarnya lebih banyak ke antihistamin. Jadi kalau misalnya nih kalian melihat atau ibu-ibu yang merah mukanya kena panas, itu langsung diparut timun langsung hup gitu. Nanti reda ya. Jadi dia fase konstruksi pada pembuluh darah. Biasanya itu berapa menit tuh bagusnya dipakai? Kalau buah itu lebih relatif aman ya, mau setengah jam is oke. Nah, Sampai yang lama pun kalau bawa tidur juga nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, cuma kadang kan risih aja. Iya, Kayak benar. misalnya susu kan lengket gitu ya. Keras jadinya. Ternyata banyak ya istilahnya tuh buah-buahan itu yang bisa. Alternatif lain. Iya, betul, yang Banyak bisa. bisa kita temukan. Bahkan merawat sebenarnya kita. kandungan yang seperti itu lebih aman ya dibandingkan kayak penggunaan setmas, tahu setmas ya? Nah, yang kayak tisu terus ada kebanyakan pasien alergi terhadap itu. Mungkin dia tidak tahan pada kandungannya. Iya, nah kalau Priscil biasanya kayak gimana itu? Kalau kamu tuh apa perawatan wajah apa aja tuh? Kalau Sering. aku Pakai masker nggak? Sering masker nggak? agak jarang sih ya. jarang, bener. Biasanya pakai moisturizer atau sleeping mask yang udah di krim malam itu. Terus sebelumnya double cleansing, sabun, micellar water, sabun cuci, terus toner, serum, moisturizer dong. Bener. Sebenarnya runtutanmu itu banyak ya maksudnya sih. Banyak ribet sebenarnya. Aku aja nggak seribet itu loh ya. Ya karena dokter ini kan udah tua ya, banyak anak ini kadang malas juga ya. Jadi Iya. saya cuma pakai krim malam gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kamu harus pilih-pilih nih. Jangan sampai double. Misalnya nih serumnya udah kandungannya moisturizer melembabkan HA. Pakai lagi moisturizernya kan, ya kan nggak. Maksudnya ya sama aja gitu. Nah, misalnya nih serumnya harusnya whitening. Oh, aku kira harus Iya. sepaket dok, kayak misalnya moisturizernya HA, serumnya juga harus HA gitu. Enggak, Enggak Dok. ya. Iya, jadi dia menunjang satu sama lain. Misalnya ini kamu pengennya mukanya kencang, oh pakainya pengencangan serumnya, moisturizernya pakai HA nih gitu. Jadi menunjang satu sama lain. saling melengkapi, bukan sama Satu isi paket ininya semua ya. Kalau sama, kandungannya. akhirnya dia HA melembabkan. doang, Untuk ya. pasien-pasien yang kulitnya sensitif, dia malah tambah komedogenic. Jadi berlebihan dok. Iya, benar. Nah, ini ada lagi nih. Banyak 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 yang ini. tertarik Oh, ya, durasi teman-teman. akhir-akhir malah banyak ini. Oke, apa dari Sugiem Surtianingsih katanya apa bisa berlaku untuk cowok juga, Dok? Atau ada treatment yang berbeda antara cowok dan cewek? Nah, Oke, Betul, Nek pertanyaan cowok itu tuh biasanya cenderung masalahnya cuma 3 ya cowok itu ya. 1 jerawat, habis jerawat dia scar ya, habis scar paling ngeplek itu tok guys ya. 3 cowok itu keluarnya 3 ya. Dan cowok itu tuh hanya pingin, dok saya pengen mukanya bersih tidak glowing. Nah, nek cowok itu hanya perawatan rutin kayak meso whitening atau meso acne terus dikasih krim. Nah, krimnya kalau cowok itu cuma 2, sunblock dan serum. Kenapa, Dok? Karena cowok nggak akan pernah mau pakai krim malam. Iya benar lagi. Benar. Kan aneh kalau misalkan ada Iya. cowok pakai krim malam. Ngeri kita juga. Oh, kamu belum tahu nanti kamu punya kamu pengennya suaminya kayak opa-opa ya. Tapi suami kita nggak mau pakai krim malam. Iya, Nah, benar, benar. Padahal sebenarnya, Dok, kalau misalnya suami kita tuh maksudnya rutin pakai krim malam, Kalau mau ya. itu tidak menutup kemungkinan suami kita jadi opa-opa loh. Wah. Karena tekstur kulitnya jadi kecil loh ya. Iya, gitu benar, ya. benar, Jadi benar. itu. Jadi kalau untuk laki-laki lebih simpel ya perawatannya paling. Tetapi kalau untuk kasus bopeng dan plek itu mau nggak mau tetap kita menggunakan laser. Iya, tapi ya sebenarnya pada umumnya juga sih kalau cowok itu emang males juga Ya, mereka simpel. sebenarnya. Jadi dia paling cuma pakai sabun. Iya. Itu pun kalau mau. Kenapa? itu kalau pun mau? sabun mandi. Nah, itu dia. Itu ya, itu kan Sabun sabun mandi, mandi. Iya, jadi Cukup satu sabun ya. Penghematan bagi mereka. Pusing. sabun look buat rambut, buat Iya. muka, buat badan. Menghemat itu dalam rangka Padahal menghemat, kan Dok. kebutuhan masing-masing beda ya, rambut Beda. beda, wajah beda, badan beda, kayak gitu. Tapi ya biasalah makhluk Iya. simple itu adalah cowok gitu kan. Padahal ribet dikit itu
menguntungkan Bagus. juga Karena bagi mungkin mereka. pada cowok, apalagi kalau misalnya cowok yang bekerja, mereka kadang lebih membutuhkan istirahat gitu. Jadi Iya. kayak misalnya skincare atau apa. Jadi cowok itu tuh kayak budreknya itu lebih kayak udah aku pengen istirahat, atau kalau tidak hobinya bagaimana cowok, dia berkumpul dengan teman-temannya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Akta Diurna Channel. Nah iya, apa treatment sama antara cowok dan cewek? Nah ya, apa treatment sama antara cowok dan cewek? Oh, apakah sama treatment cewek sama cowok itu sama? Terus apa hasilnya bisa sama? Itu tadi sih ya. Sama. Ya, udah jadi dijawabin tadi. tadi itu sebenarnya bergantung sama ketebalan kulit. Cewek Ah. sama cowok itu tentu saja misalnya kayak pakai laser. Kalau cowok mungkin julnya 1, kalau cewek 0,8. Nah, beda kan, Dok? Nah, dosis. beda ke situ dosisnya. Kemudian kalau misalnya cowok krimnya itu agak tinggi. Nah, mungkin yang tadinya menggunakan retinol, kalau cewek cuma 0,05, cowok harus 1 kan gitu. Karena kulit mereka cenderung lebih Iya, tebal dari tebal. kita ya. Oke. Ya. Nah itu terjawab ya sudah ya. Selanjutnya kirain tadi datengin. Apa datanya? Ini ada pertanyaan dari Hendar Nuns. Bagus tuh, pengen tahu juga bagaimana perawatan buat kulit cowok. Udah tadi ya. Nah ini Eva Rizkiana, Dok, mukaku jarang banget jerawatan. Tapi kalau muncul jerawat sering banget di area dagu, walau cuma 1 biji. Tapi lama baru kempesnya. Penyebabnya apa ya itu? Banyak faktor, mungkin karena hormonal yang paling penting ya biasanya, atau juga stresornya dari stres, misalnya terlalu banyak terus dia tidurnya tidak cukup, artinya detoksifikasi pada tubuhnya juga berkurang, bisa menimbulkan akne. Selain dari protein atau makanan sehari-harinya. Dok, apa dari letak jerawat sendiri itu mengindikasi dari suatu penyakit? Penyakit, kah? Iya, jadi lebih kayak kalau misalnya dahi biasanya hormonal, kalau dagu biasanya detoksifikasi pada tubuhnya yang tidak stabil ya, seperti itu. Kalau pipi itu banyak, pipi, dagu itu juga bisa karena masker juga bisa. Kalau pipi, kalau dia areanya rata, dahi iya, pipi iya, dagu iya, itu artinya murni kosmetik. Oh iya. Kalau semuanya ada. Iya, benar. Kalau dia rata dan dia kayak kok diraba semuanya kasar ya, pori-pori saya membuka. Nah, itu biasanya karena memang ketidakcocokan dalam suatu bahan kosmetik. Oke. Nah, ini yang untuk stem cell nih ada pertanyaan nih. Apa treatment sama antara cowok dan cewek untuk yang stem cell tadi, Dok? Oke, stem cell itu di klinik itu ada 2 ya. Ada stem cell yang digunakan untuk rekonstruksi wajah. Jadi pengisian kantong mata, dagu, semelen, rahang itu sama ya. Tapi ada lagi satu namanya embryonic cell. Embryonic cell ini ini menarik. Embryonic cell adalah sebenarnya ini untuk 17 tahun ke atas yang sudah menikah. Embryonic cell adalah treatment anti aging yang digunakan untuk pencegahan menopause ya, program hamil ya, kemudian disfungsi seksualitas seperti disfungsi ereksi atau gangguan mood pada saat seksologi pada wanita karena kontrasepsi atau KB ya. Jadi stem cell itu memperbaiki organ di dalamnya. Nah, jadi kulitnya bagus, kemudian moodnya terkontrol. Jadi orang tuh mau jadi bini kada penyarikan lagi. Bujur juga kayak umur kayak itu ulun perlu banget. Berarti menjaga di luar. Rajin tuh ke kawanan kita yang menjawab gini, kamu ini puasa ada puasa tetap ya mamai ya. Hajar hari ini disambat ya tadi. Ya, tetapi ternyata embryonic cell ini bagus untuk reproduksi. Jadi mohon maaf yang sudah kayak melahirkan atau hamil itu fungsi vagina yang jepit lagi. Luar biasa. Biasa ini. Nah, pada pasien-pasien yang pos menyusui itu kekenyalan payudaranya tumbuh lagi bagus. Yang paling penting tidak terjadi gangguan seksologi. Pada laki-laki, stem cell atau embryonic cell itu berfungsi untuk 1, pengobatan diabetes, jadi fungsi pankreasnya membagus lagi. 2, pengobatan hepatitis, jadi fungsi hati kalau bermasalah bisa pakai stem cell, atau pada pasien-pasien yang perokok. Nah, supaya dia melindungi area paru-paru. Bahkan selain untuk ereksinya membaik pada laki-laki, dia juga embryonic cell itu untuk fungsi otak, jadi tidak mudah demensia atau kepikunan. Manfaatnya Banyak sudah sekali banyak. ya. Manfaatnya Iya. bukan cuma buat kecantikan tapi juga buat organ dalam Iya. tubuh kita ya. Dok, Wah, kalau biasa. yang stem cell dari untuk memperbaiki organ dalam itu sama kah? Diambilnya dari No, jadi dia sudah ada dari Jerman. Jadi stem cell organ dalam itu ada bukan dia darinya Jepang atau dari Jerman. Yang biasanya yang kayak mohon maaf pada pasien-pasien yang sudah angkat rahim
rahim atau menopause itu pakainya dari Jerman. Tapi kalau pada pasien-pasien yang mau kayak program hamil, udah lama nggak hamil, itu dia pakainya yang Jepang. Apa bedanya, Dok? Kandungannya beda. Apa beda negara doang nih? Beda kandungannya dan beda fungsinya, fokusnya berbeda. Nah itu gitu. kalau embryonic cell itu bisa sih untuk fungsi hamil, tapi lebih banyaknya ke sistem organ yang lain. Dia juga mengcover. Tapi kalau yang Jepang itu lebih ke reproduksinya saja. Itu diambil dari tubuh kita sendiri Nah atau itu berasal dari plasenta bayi. Mereka Sekarang saya yang baru produksi. tahu kenapa kuyang tuh awet muda. Oh ya Allah. Basku yang Iya. kita sini Karena dia mengonsumsi plasenta bayi Bayi. yang ternyata banyak stem Selnya. selnya. Nah, itu Oh, dia. ternyata Ya. hal itu bukan tanpa sebab, kawan-kawan. Kalau kita kaitkan dengan ilmu Kedokteran. Wow, udah Dari sudah placenta bayi. ilmu Oke. kedokteran luar biasa ya, Iya, udah sampai dan sejauh itu stem gitu. cell itu tuh terbuat dari tembuni bayi. Kan kalau di Indonesia atau kita itu ada sudah dikembangkan oleh Kalbe Pharma, tetapi biasanya yang lebih maju kan di daerah Jerman, Singapura sama Eropa ya. Jadi mereka itu tembuni bayi nggak dibuang dok, dia disimpan. Nah disimpan. Kalau dia bayinya sehat, artinya nggak ada HIV, kemudian nggak ada hepatitis, itu bisa masuk. Nah itu digunakan untuk terapi cancer, terapi hepatitis, terapi AIDS, sama terapi autoimun. Itu bisa sembuh. 2 orang di Jerman itu sembuh dengan stem cell HIV. Plasenta itu tembuni itu kan ya? Iya. Tapi kan orang-orang Yang kita orang sini kubur kan itu. banyak dikubur gitu. sayang padahal banyak Iya, manfaatnya. saya pernah dengar itu dok, disimpan ada bank khususnya ya? Ya, itu di Singapura. Oh. Itu apa mereka membeli dari Enggak, orang-orang? itu misalnya gini dok, misalnya saya ini punya anak, misalnya saya simpan, nah nanti misalnya saya ada cancer atau orang tua saya ada cancer, itu bisa saya pakai. Nah itu. bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Luar biasa. Itu harus satu garis keturunan? Iya, Lurus biasanya ya? kayak gitu. Untuk mencegah terjadinya reaksi alergi. Kecuali kalau stem cell yang sudah olahan. Olahan itu sudah di screening dok. Jadi dia fungsi alergi Bisa untuk semua ya. Jadi dia memang universal. iya itu. Oke. Berapa Wow. duit dok kira-kira? Wah, ada Minat dari tadi berapa stem cell duit ya? Kalau stem cell yang dia Jepang, yang dia untuk reproduksi itu dia lagi promo cuma 1,5 juta. Kalau embryonic cell yang di lengan itu biasanya digunakan kalau pada pasien menopause itu 2 bulan sekali. Kalau untuk kalian itu cukup 6 bulan sekali karena udah ada hasil. Nah, Ya, itu jauh dari gaji tuh udah, Dia kalau yang embryonic cell itu dia promonya di 3,5 ya, tapi 6 bulan atau 1 tahun sekali. Tapi kalau suaminya yang lagi dong mah itu harus suntik lagi lah supaya enak. Karena memang stem cell itu bikin kita lebih nyaman ya. Kualitas komunikasi juga enak, kemudian keputihan juga berkurang. Itu efektifnya dalam jangka berapa waktu? sekali? Kalau kayak kalian itu 6 bulanan masih tahan. Baru nanti disuntik lagi. oh iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Rakai Nea. Iya benar. Dok, saya pergi ke pantai. Nggak ngajak nih. Iya nih, diam aja kamu. Terus pipi kanan kiri timbul plak hitam. Sudah ke klinik tapi kok susah ya hilangnya. Apa stem cell bisa ya, Dok? Oke, kalau dia plak hitam, saran saya lebih ke luxury. Tadi saya sudah jelaskan, luxury booster treatment adalah luxury booster terbagus untuk menghilangkan plak, whitening, spot jerawat. Kalau stem cell itu lebih ke awet muda. Nah, lebih ke situ. Beda fungsi ya. Ya beda Dengar tuh, fungsi. luxury. Iya, Catat, udah catat. udah Saya terjawab berapa kan. duit, Dok? Oke, luxury dia setengah dosisnya di 2,5, full dosis. Full dosis itu untuk pasien-pasien yang fleknya hampir 90%. Nah, itu dia di promonya di 4,5 karena full dosisnya banyak. Ya, karena Bisa nih dosis- kayak rekomendasikan mama ke sini. Mama tuh bermasalah banget masalah plak. Be Iya, careful. benar. Kalian merekomendasikan orang tua, nanti kalian akan kalah saingan. Wah, Gak apa-apa. cantikin mama lo nanti. Kalau kita ngerekomendasikan, kita diajak. Nah, nih. iya. Iya, mak. Benar, Rekomendasikan benar. ini. Dibayarin ya. Tapi habis itu dijatahin. Iya lagi. Iya. Nah, yang paling penting ini guys, Dok, di mana nih lokasinya? Iya, Oke, biar teman-teman bisa langsung Widya datang. Estetik Clinic ya, kalian bisa cari di Google yaitu di Widya Estetik Clinic, itu Jalan Ahmad Yani kilometer 7 Permata 7. Ya. Nah, Di itu. Google sudah ada kok teman-teman, Ya, gampang. dan Betul. saya juga praktek setiap hari. Nah, dokternya praktek tiap hari. Jadi teman-teman kalau misalkan ada mau tampil lebih cantik lagi atau ada keluhan-keluhan mengenai kulit, kecantikan dan lain-lain bisa langsung datang aja ya. ke Apalagi klinik. kan nih bentar lagi lebaran, Lebaran. harus ambil Ya, mangling. Harus. Kan biasanya ada agenda halal bihalal tuh. Oh, iya. Udah deh, pokoknya kalian ya sekali seumur hidup cobain deh luxury
luxury booster. Nah. Itu wis paling bagus. Ambil sekalian 2 orang ada promo nggak? Langsung di sini promonya Bisa nodong free lu. perawatan. Jadi habis tak luxury itu langsung kita rawat. Misalnya kayak kamu pakai Snow Glow yang bagus, kalau kayak kamu kayak meso acne, meso glowingnya udah masuk jadi satu dan itu free. Ya. Nah, Kita ke BBM. luar biasa sekali. Luar biasa, waduh. Iya, nah, tuh terima kasih banyak Iya, ya, oke, Dokter Ayu oke. ya, udah main ke kamar Iya. gitu. Mudah-mudahan nanti selanjutnya ada kayak lagi main gitu ke Iya. kita gitu ngobrol bahas yang lain. gitu. Gimana kalau selanjutnya kita bahas seksologi ya? Kayaknya mantap Nah, banget. Lagi buat bener. kami kayaknya informatif sekali. Iya, Jadi, benar. kita akan membahas bagaimana cara program hamil yang benar. Nah, betul. Bagaimana gaya yang benar. Saya pelajari soalnya. Bukan sesuatu yang tabu tapi memang itu itu saya kebutuhan pelajari. ya, Education yang harus diterima oleh banyak orang, apalagi untuk perempuan. betul. Tadi siapa yang nak pantun Jar? Kasih Bu pantun. Ini kita nih sudah para mengakhiri segmen kita. Iya. Mari kita tutup dengan pantun ya lo guys. Iya. Oke. Hari ini kita live lagi. Yang mengerepek Ketahuan bukan rupa. Jangan lupa. Hari ini kita live lagi Ah. bersama Dokter Ayu Nang Langkar ini. Cakep. Karena azan sebentar lagi nih terdengar nih. Oke. Mari kita akhiri dan sampai jumpa di lain hari. Bye.